Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Muhammad Iqbal, NDH 05, peserta Latsar CPNS Kota Bandung, Angkatan ke-12. Dalam pembelajaran agenda 3, yaitu materi tentang identifikasi terkait dengan manajemen ASN, Wall of Government, atau WOG, dan pelayanan publik. Pada pembelajaran di agenda 3, pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan mempelajari kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan keragaman sosial kultur dengan menggunakan perspektif WOG. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama nih terkait dengan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme, yang lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan tersedianya sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Salah satunya penerapan sistem merit dalam mengelola ASN untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan bagi para pegawai. Salah satu contohnya yaitu ketika kita akan naik jabatan, maka harus didasarkan pada profesional. Dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berlandaskan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin keadilan dan keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Nah, yang kedua, terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah berbagai bentuk layanan dan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun tiga unsur dalam pelayanan publik yaitu organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan kepuasan layanan. Ketiga unsur ini merupakan patokan kita sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pelayanan publik di instansi kita, kita tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip yaitu akuntabel, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif. Contohnya, sebagai seorang guru, kita bisa memberikan layanan pembelajaran secara optimal kepada peserta didik tanpa membeda-bedakan tugas dan aktivitasnya. Artinya, memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan penerapan konsep WOG. WOG adalah penerapan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, atau dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, atau aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan di instansi kita masing-masing. Adapun prinsip dalam WOG yaitu integrasi dalam pelaksanaan pekerjaan, koordinasi dan kolaborasi, kesatuan tujuan dalam pekerjaan, dan mengurangi ego sektoral. Keempat prinsip ini merupakan inti untuk menerapkan WOG dalam pekerjaan kita. Dan yang paling penting, sebagai seorang ASN harus bersifat adaptif dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Nah, salah satu penerapan WOG di sekolah yaitu ketika adanya musyawarah guru mata pelajaran atau kelompok kerja guru, di mana guru dapat berperan aktif dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, saling bertukar pikiran terkait materi yang disampaikan. Dari hasil pembelajaran pada agenda 3, saya semakin sadar, jika semakin tinggi jabatan kita, maka kita harus semakin profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan semakin ingin dilayani.
Dan kita sebagai ASN harus memiliki karakter yang kuat dalam memberikan pelayanan prima. Dengan landasan kinerja bagi seorang ASN adalah internalisasi dari sikap bela negara, nilai-nilai aneka, serta paham akan kedudukan dan peran ASN meliputi manajemen ASN, WOG, serta pelayanan publik. Demikian penjelasan dari saya, itulah pengalaman saya ketika belajar pada agenda 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.